Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime dan selamat datang di Zona Shonen. Episode terbaru dari anime Attack on Titan menegaskan bahwa Eren pada dasarnya adalah Doctor Strange. Dan konsep The Path alias koordinat di Attack on Titan ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Begitu pula kemampuan dari Shingeki no Kyojin alias Sang Titan Penyerang. Mari kita bahas di video ini. Setelah sebelumnya kita melihat salah satu momen paling mengejutkan di Attack on Titan di mana Gaby melakukan sniping atas Eren dan tepat sasaran pula. Begitu pula kemunculan Titan Falcon, maksudnya Titan Falco yang ternyata mirip sekali dengan Falcon. Mari kita sebut Titan ini dengan sebutan Titan Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon. Pada episode Attack on Titan ini kita mulai dijelaskan mengenai The Path atau koordinat yang merupakan persimpangan berbagai jalan yang baru bisa diakses setelah terjadi kontak antara Titan Penyerang dengan Beast Titan yang kita tahu juga merupakan salah satu keturunan Ymir. Nah, Path atau beberapa orang menyebutnya sebagai koordinat ini memiliki konsep yang menarik dikarenakan Path ini memiliki konsep seperti percabangan pohon. Mengingat Attack on Titan banyak mengambil mitologi Nordik alias mitos-mitos bangsa Viking sebagai inspirasinya, bisa dilihat dari Ymir sendiri yang di mitologi Nordik adalah seorang raksasa, maka kita bisa mengatakan kalau koordinat ini memiliki konsep yang sama seperti Yggdrasil alias pohon dunia. Kalau kalian sedikit-sedikit membaca mengenai mitologi Nordik atau mungkin pernah main God of War terbaru yang kita tahu berlatarkan di dunia dewa-dewa bangsa Viking, maka kalian mungkin sangatlah familiar dengan apakah Yggdrasil itu. Pada mitologi ini, Yggdrasil adalah konsep alam semesta yang menurut pemahaman para bangsa Viking memiliki rupa seperti pohon, dan untuk setiap percabangan terdapat berbagai dunia yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada Alfheim yang merupakan dunia para elf, Asgard yang merupakan dunia para dewa, Midgard yang merupakan tempat tinggal manusia, Jotunheim yang merupakan tempat tinggal para raksasa, dan lain-lain. Nah, Isayama di sini mengambil konsep yang sama namun secara cerdas berusaha berbelok ke arah yang berbeda daripada konsep Yggdrasil yang biasa. Daripada menghubungkan dunia-dunia yang bersifat real, Isayama justru mengambil kaidah yang jauh lebih abstrak dari apa yang disediakan di mitologinya. Walaupun kita akui kalau keduanya menyentuh sisi multiverse atau dimensi keempat dengan perbedaan yang tidak terlalu banyak. Koordinat ini pada dasarnya adalah persimpangan yang menghubungkan seluruh subjek Ymir, atau dengan kata lain para keturunan-keturunan Ymir yang dari seluruh zaman sejak awal hingga sekarang yang jiwa dan ingatan mereka terhubung melalui koordinat ini. Karenanya orang-orang yang memiliki darah murni Ymir atau dengan kata lain para bangsawan Ymir bisa mengendalikan ingatan, perilaku dan perbuatan hampir seluruh orang Eldia yang sekarang ini secara ras telah saling bercampur satu sama lain dikarenakan akses mereka atas tempat ini. Hal ini bisa dilihat dari Mikasa yang secara otomatis melindungi Eren walaupun Eren saat itu telah menjadi musuh. Ataupun ketika seluruh penduduk Eldia tidak mengetahui mengenai apa yang terjadi di luar tembok karena dihapus ingatannya dan menganggap kalau mereka adalah satu-satunya umat manusia yang berhasil bertahan hidup dari serangan para Titan yang ada di luar. Tentunya kita tahu kalau peristiwa hilang ingatannya mereka ini adalah perbuatan para keluarga kerajaan yang berada di dalam tembok yang memanipulasi pikiran hampir setiap subjek Ymir melalui kekuatan mereka sebagai Titan koordinat atau Titan yang memiliki darah kerajaan. Ini pula lah yang membuat Zeke mampu membuat para subjek Ymir yang mengkonsumsi cairan tulang belakang Titan berubah menjadi Titan hanya dengan teriakan saja. Di episode terbaru dari Attack on Titan ini diungkap mengenai fakta bahwa Titan Penyerang adalah satu-satunya Titan yang bisa melihat masa depan. Kemungkinan hal ini memiliki konsekuensinya tersendiri, yaitu Titan Penyerang di sepanjang sejarah menjadi satu-satunya Titan dan juga subjek Ymir yang tidak bisa dikendalikan oleh para Titan koordinat dan selalu menjadi pihak yang berseberangan dengan para raja atau pewaris Titan yang umumnya diwarisi oleh para darah bangsawan. Dengan kata lain, Titan Penyerang adalah satu-satunya subjek
Ymir yang tidak bisa dikendalikan sama sekali oleh para Titan yang memiliki darah bangsawan atau Titan koordinat. Namun walaupun begitu, yang paling mengejutkan dari koordinat alias The Path ini atau percabangan jalan ini adalah selain siapapun yang masuk ke tempat ini bisa mengakses ingatan-ingatan masa lalu dari pendahulu mereka, mereka bahkan bisa mencampuri masa lalu tersebut seperti yang kita bisa lihat dari interaksi antara Zeke dan Eren ketika mereka mengakses ingatan dari Grisha Yeager, ayah mereka. Dengan kata lain, mereka bisa mencampuri dimensi waktu dan kemungkinan bisa mengubah timeline atau alur kehidupan dan jalan juga masa depan dunia. Dengan kata lain, mereka tidak sedang mengakses hanya memori dari Grisha, namun juga mempengaruhi keputusannya dalam bertindak. Walaupun Eren dan Zeke sendiri berada di luar dimensi tersebut sehingga mereka tidak terburu-buru di dalam penelusuran ingatan Grisha Yeager yang mereka lakukan. Ini jugalah alasan kenapa wong anime menyamakan Eren dengan Doctor Strange. Dikarenakan dia tahu kalau sejak awal apa yang akan terjadi di masa depan berkat kekuatan Titannya tersebut. Sama seperti Doctor Strange yang menggunakan Time Stone miliknya untuk bisa melihat masa depan dan mendapati kemungkinan untuk mengalahkan Thanos melalui perjalanan waktunya ini. Maka saat ini dengan memasuki The Path, dia menjadi pemandu dari timeline alias jalur waktu dari memori alias ingatan ayahnya. Karenanya dia mengetahui masa depan seperti apa dan juga bisa mengakses ingatan para Titan penyerang. Dan tidak hanya itu, bahkan menginterupsi mereka. Maka sekarang ini di dalam Path, dia menggunakan memori ayahnya untuk membimbing mereka ke timeline yang diinginkan oleh Eren. Dengan kata lain, Eren saat ini tidak sedang mengakses memori Grisha Yeager ayahnya, tapi dia sedang melakukan perjalanan waktu alias time travel sebagai makhluk di luar dimensi waktu yang sesekali bisa mempengaruhi timeline tersebut. Meskipun dia tidak melakukan perjalanan waktu sesering Doctor Strange yang melakukan pengulangan sebesar 14.605 kali. Dia hanya melakukan perjalanan waktu satu kali ini saja, dan dalam perjalanan waktu tersebut dia berhasil mempengaruhi Grisha untuk membunuh para keturunan Ymir Fritz dan menghabisi mereka dan menjalankan masa depan sesuai dengan keinginannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah masa depan seperti apakah yang diinginkan oleh Eren? Hasil optimal seperti apakah yang dia inginkan? Bahkan setelah membaca akhir manga dari Attack on Titan yang kontroversial itu pun, wong anime masih tetap bertanya-tanya mengenai masa depan yang diinginkan oleh Eren. Apakah masa depan tersebut adalah akhir yang dia inginkan sekarang ini? Kira-kira apa pendapat kalian akan hal ini? Silahkan komentari di bawah.